Baik, selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, apa kabar? Hari sehat dan luar biasa. Mantap ya. Baik, adik-adik, hari ini kita akan membahas nanti materi yang saya akan bawakan. Namun sebelumnya kita harus segar dulu ya. Segar dulu supaya. Mari kita berdiri. Ya, kita berdiri. Bapak guru akan memutarkan video nanti kita sama-sama bernyanyi ya. Harus semangat ya, semangat. Siap. Ya. Hari ini kita belajar bersama Cikampek, Tasikmalaya. Meskipun capek, hidup kita bahagia. Jakarta, ke Jayapura. Mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua. Duduk yang rapi lalu kita berdoa. Oke, yuk tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, sebagai umat beriman, kita harus berdoa dulu. Ya, satu orang pimpin berdoa. Silakan maju. Ya, yang lain berdiri di sini. Amin. Amin. Baik. Baik, terima kasih kepada Aristo. Absen dulu. Ya kan? Siapa yang tidak hadir, nanti Bapak akan panggil satu persatu. Ya. Yang pertama, Aprianus Suparjo. Suaranya harus lantang ya. Elfrida Sundai Lamuk. Hadir, Pak. Elias Jimmy Supardi. Hadir, Pak. Maria Anova India. Hadir, Pak. Maria Arselinda Ajaung. Hadir, Pak. Maria Celsiana Lisa. Hadir, Pak. Maria Febriani Cahaya. Hadir, Pak. Oke. Martinus Aristo. Hadir, Pak. Sarina Jaya. Oke, baik, hadir semua ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Baik, hari ini kita akan membahas tentang keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Ya, sebelum kita lanjut, Bapak tanya dulu, apa contoh aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia? Silakan. Pertanian. Oke, yang lain? Perikanan. Yang berikut, ini dulu. Macam-macam ya. Itu contoh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, baik adik-adik, sebelum kita lanjut kepada materi, saya akan memutarkan sebuah video nanti yang berkaitan dengan keragaman aktivitas Indonesia maupun pengaruhnya dengan cuaca yang ada di Indonesia. Oke, kita simak bersama ya. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa
yang membentang dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai jalur khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah Iya, baik. Setelah nonton video itu tadi video awal aktivitas yang ada di Indonesia dengan beraneka ragaman hayatinya ya. Ada di hutan tadi seperti apa. Nah, sekarang kita hari ini akan menyampaikan atau menentukan apa tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan dan capaian pembelajaran yang akan kita bahas. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktivitas ekonomi Indonesia. Ya, kita menganalisis nanti pengaruh cuaca dan iklim di Indonesia itu kira-kira apa dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang kedua nanti mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi terhadap keragaman aktivitas ekonomi Indonesia. Oke, yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, bagaimana proses geografis mempengaruhi aktivitas ekonomi Indonesia, ya. Yang kedua, bagaimana pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktivitas ekonomi di Indonesia. Nah, kita bedah satu persatu. Proses geografis Indonesia, proses geografis mempengaruhi aktivitas Indonesia. Faktor geografis yang mempengaruhi aktivitas ekonomi adalah cuaca ekstrim atau tidak stabil dapat berdampak signifikan pada sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Curah hujan, suhu dan pola musim dapat mempengaruhi produksi tanam dalam pertanian. Ya. Nah, ketika misalnya dari pertanian tadi ya, berdampaknya seperti apa? Nah, perikanan itu tergantung dari cuaca yang ada di laut, ya, di laut. Nah, seperti apa cuacanya? Pengaruh juga dengan aktivitas nelayan, ya toh? Nah, dan lain-lain. Dari pariwisata sudah seperti apa? Nah, kalau misalnya curah hujannya itu tinggi, itu pasti ada mempengaruhi hasil produksi pertanian kita, ya toh? Nah, contohnya kalau misalnya longsor karena cuacanya ekstrim, itu kan pasti petani sangat rugi, ya kan? Oke, ya. Nah, yang berikutnya adalah pengaruh cuaca terhadap aktivitas perekonomian. Ya, apa saja? Yang pertama adalah bagaimana pengaruh cuaca dan iklim terhadap kehidupan manusia dalam berbagai bidang, ya, bidang apa saja nanti. Yang kedua, bagaimana pengaruh proses geografis terhadap keragaman bentuk muka bumi di Indonesia. Nah, yang ketiga, bagaimana bentuk pemanfaatan lingkungan sekitar terhadap aktivitas keberagaman ekonomi masyarakat terhadap kondisi pengaruh cuaca dan iklim dalam kehidupan. Satu, atau yang pertama, bidang kesehatan. Banyak penyakit yang muncul di cuaca tertentu, contohnya adalah nah, kalau daerah kita memang ada yang terjadi, tapi biasanya daerah-daerah yang di daerah rawan itulah daerah pesisir, ya toh? Nah, itu karena cuacanya tidak bersahabat dengan manusia. Itu karena cuacanya. Itu untuk bidang kesehatannya.
Sekarang bidang pertanian, ya. Pengaruh cuaca dan iklim dalam kehidupan manusia di bidang pertanian. Nah, untuk menentukan waktu tanam dan jenis tanaman yang sesuai dalam kehidupan manusia, kira-kira apa? Ya, misalnya tidak mungkin kan begini, kita tanam padi itu di saat musim panas, tapi pada saat musim hujan. Nah, itu pengaruh. Ya, nah intinya di sini ada cuaca ini kan sangat berpengaruh dengan kehidupan kita. Nah, kira-kira ya tadi yang tadi di musim hujan tadi adalah tentang hasil tanaman pertanian yang kita tanam. Nah, kalau musim panas juga nanti yang kita di situ bukan tanam tadi di situ ya, paling kita petik hasilnya saja. Tergantung dari musim yang ada di sekitar kita. Yang berikutnya adalah pengaruh cuaca di bidang perhubungan, ya. Perhubungan dalam artian adalah transportasi, baik kapal laut, pesawat, transportasi darat juga yang lain, itu pengaruh dengan cuaca. Kalau cuacanya tidak bagus, pasti ada pengaruh, ya kan? Nah, misalnya kalau kapal laut menyeberang, kalau kita ke Jawa, ke Kalimantan atau ke Sulawesi, ketika misalnya kita nyeberang pakai kapal, kalau cuacanya tidak bersahabat pasti terkendala, ya kan? Kadang molor waktunya, kadang juga kalau sampai ekstrim cuacanya itu berarti kita sampai tunda perjalanan kita. Nah, rugilah yang punya kapal, yang punya usaha bidang transportasi. Demikian juga dengan misalnya di transportasi lain adalah pesawat terbang atau misalnya orang yang pergi ke jauh itu menggunakan pesawat. Kalau misalnya anginnya kencang, cuacanya ekstrim, itu pasti tidak akan jadi berangkat. Itu faktornya apa? Karena cuacanya tidak bersahabat dengan kita. Nah, yang rugi juga pasti yang bidang transportasinya. Dan macam-macam lah ya. Nah, misalnya ada kabut yang mempengaruhi di bandara itu pasti terpengaruh dengan jalur penerbangan yang ada di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, seluruh di dunia ini. Ya. Nah, itu di bidang perhubungannya. Nah, di bidang industri, ya. Bidang industri, iklim mempengaruhi mata pencarian penduduk. Banyak industri tradisional yang masih tergantung pada kondisi cuaca seperti panas matahari, antara lain garam, genteng, batu bata dan kerupuk. Ya. Nah, kalau bidang pertanian tadi musim tanamnya itu di musim hujan. Nah, kalau di musim kering ada aktivitas kita, ya, yang membutuhkan di musim kering, ya, yang membutuhkan tenaga matahari. Contoh tadi adalah produksi garam, terus genteng, ya. Orang yang membuat genteng itu kan, ya memang di wilayah kita di sini. Atau ada yang pernah melihat buat genteng? Ya. Genteng apa nih? Genteng atap ini. Pernah lihat? Tidak pernah lihat ya. Ya, memang di sini yang buat genteng biasanya di Pulau Jawa, di Sulawesi. Nah, yang berikutnya kalau batu bata pasti pernah lihat dong, ya kan? Nah, itu pasti. Nah, dan pembuatan kerupuk, ya. Nah, kalau misalnya buat kerupuk itu kan tidak mungkin dibuat di musim hujan. Nah, itu pengaruh cuaca juga tadi dalam kehidupannya, ya. Itu aktivitas yang berkaitan dengan cuaca tadi, ya. Saya kembali ke belakang lagi dulu, ya. Nah, di sini ada contohnya tadi adalah ada berapa tadi ya? Ada berapa tadi di situ? Ada 4 ya. Nah, itu sampelnya saja. Masih banyak aktivitas ekonomi masyarakat itu yang dipengaruhi oleh cuaca dan iklim, ya. Nah, nanti kita akan tugas nanti, ya. Apakah kalian bisa menyimak yang saya jelaskan atau tidak? Nanti ada tugasnya. Nanti ada LKPD yang kalian kerjakan nanti, ya. Nah, sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, berarti kita lanjut, ya. Atau sekalian lanjut saja, ya. Nanti setelah saya menjelaskan semua nanti, baru kalian boleh berinteraksi atau bertanya kepada saya, ya. Oke. Yang berikutnya adalah bentuk muka bumi di Indonesia, ya. Nah, contoh bentuk muka bumi di Indonesia apa, Pak? Silakan, siapa yang tahu bentuk muka bumi di Indonesia? Siapa kan?
Silakan, siapa namanya nih? Daratan. Apalagi? Perbukitan. Ya. Yang di belakang dulu. Tadi sudah ini kan? Ini bukit. Ada bukit, perbukitan. Sungai. Ya, macam-macam. Ya. Itu bentuk muka bumi di Indonesia. Ya. Ini kita bahas di Indonesia ya. Bukan bahas di negara lain. Tapi kayaknya sama. Ya. Itu macam-macam bentuk muka bumi yang ada di Indonesia. Nah, ada daratan, di laut juga ada. Ya, di laut juga. Bentuk muka bumi yang di lautan apa contohnya? Laut dalam. Laut dalam. Bentuk muka buminya, laut dalam, palung, ya, palung laut. Itu contohnya. Nah, nanti ada gambarnya ya. Nah, pokoknya bentuk muka bumi ini juga tadi ada kaitan dengan aktivitas yang ada di ekonomi tadi yang di materi sebelumnya tadi. Ya. Nah, kalau bentuk muka bumi daratan, di situ kira-kira yang cocoknya apa kira-kira? Ya. Kalau bentuk muka buminya pegunungan, mata pencaharian aktivitas ekonominya apa yang cocok di situ? Itu ada kaitannya semuanya, ya. Nah, ini contoh gambar bentuk muka bumi yang ada di Indonesia, bukan hanya di Indonesia ya. Ya. Nah, ini perhatikan bentuk muka bumi yang ada di Indonesia. Ada gunung, ya, bukit, lembah, dataran rendah, dataran tinggi. Ini contohnya saja, masih banyak lain ya. Ada sungai. Nah, definisinya apa? Seperti ini. Gunung adalah tumpukan tanah yang menjulang dengan ketinggian lebih dari 600 meter dari permukaan laut ya. Ada gunung, harus kalian bisa membedakan. Ada gunung, ada pegunungan, ada bukit, ya. Nah, kalau gunung itu berarti dia sendiri, ya, dia sendiri. Nah, kalau bukit itu berarti dia ketinggiannya itu lebih tinggi dari gunung. Bukit banyak, sekitar kita banyak ini bukit-bukit, lembah, ya, wilayah bentang alam yang berada di sekitaran gunung, di bagian kaki gunung, ya. Biasanya lembah itu kan yang di bagian bawahnya gunung. Ya, di situ cocoknya seperti apa kalau misalnya di daerah lembah itu? Dataran rendah, bagian permukaan bumi yang berada di daerah permukaan yang rata, ya. Nah, kalau contoh di sini nanti banyak kita ya. Contoh di daerah kita ini, nah, mata pencahariannya juga tadi itu berkaitan dengan apa yang cocok di daerah pegunungan. Karena mata pencaharian yang di pegunungan dengan di daerah dataran rendah itu pasti berbeda. Ya. Nah, kenapa? Itu daerahnya berbeda, mata pencahariannya berbeda, tanaman yang cocok juga pasti berbeda. Ya, ya. Begitu juga di dataran tinggi, ya. Nah, kita di dataran tinggi ya. Bagian permukaan bumi dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut dan memiliki permukaan yang rata, ya. Ini bentuk muka bumi di laut, ya. Bukan hanya di darat bentuk permukaan bumi, ya. Di laut juga ada, ya. Nah, ini ada laut dangkal. Laut dangkal itu berarti dia kedalamannya mungkin ada 10 meter, 5 meter, ya. Nah, ada yang modelnya seperti ini, ya. Modelnya agak lengkung ke bawah, ya. Lubuk laut itu kategori namanya lubuk laut. Nah, ada laut yang luas, ya, yang luas. Nah, yang paling bawah ini, yang arah ke bawah ini, palung laut ini berarti dia dalam sekali tapi kecil. Itu namanya palung laut, ya. Nah, dia pendalam sekali. Nah, di sini juga ada namanya gunung laut. Ternyata di laut itu ada gunungnya juga. Gambar ini dengan ini hampir sama, ya. Nah, ada palung, ada gunung laut, ada lubuk laut, dangkal, ada juga ambang lautnya. Ya, ambang lautnya gambarnya seperti ini, ya. Nah, kamu bayangkan selama ini pasti di dasar laut itu tempatnya rata, ya. Nah, ternyata tidak, ya. Di dasar laut itu tempatnya ukurannya bervariasi, seperti di daratan juga, ya. Kehidupan di dasar laut juga ini itu ada ikan kan, macam-macam kan binatang yang di laut. Nah, kehidupan binatang juga di laut ini sama seperti di daratan. Nah, tidak semua juga binatang yang di laut ini hidupnya di daerah palung ini. Ada binatang tertentu saja. Begitu juga di tempat lubuk laut ini. Nah, bervariasi, ya. Sama seperti di daerah daratan, ya.
Nah, itu contoh tadi berkaitan dengan bentuk muka bumi di Indonesia. Ya. Nah, setelah kita selesai mendengar tadi itu, berarti kita harus, apakah kalian paham tidak dengan apa yang saya jelaskan tadi? Ya. Nah, silakan kalian nanti mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik, ya. Nah, nanti Bapak guru akan bagikan LKPD-nya ya. Silakan dikerja. Kerja sendiri ya. Nah. Silakan. Di situ suruhannya adalah pasangkanlah gambar bentuk-bentuk muka bumi di sini. Berikut, ya. Gambarnya, kalau gambar yang pertama itu kira-kira namanya apa? Ya. Tinggal dicetak begini saja. Dari sini ke sini, dari sini ke situ, ke sini. Sama dengan jodohkan. Ya. Kamu kasih garis saja. Nah. Garis saja. Oke. Sama? Tidak, ya. Yang lain? Yang lain? Yang di belakang. Kita pegang ini supaya suaranya jelas. Gambar pertama itu apa? Gunung. Gunung. Yang kedua? Lembah. Yang ketiga? Selat. Yang keempat? Dataran rendah. Dataran rendah. Yang kelima? Selat. Yang keenam? Sungai. Yang ketujuh? Pegunungan. Pegunungan. Sama dengan jawaban yang depan tadi. Gambar nomor 6 ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, ada gambar yang tidak ada jawabannya. Atau? Iya kan? Iya. Yang lain? Siapa lagi? Sama? Yang mungkin itu yang berbeda. Silakan. Gambar pertama apa? Gunung. Enggak, saya tanya dia dulu. Dia yang jawab tadi. Yang Yang kedua? Lembah. Yang ketiga? Pegunungan. Kedua. Oh, yang kedua pegunungan ya. Yang ketiga? Selat. Selat. Yang keempat? Yang keenam? Selat. Selat. Yang ketujuh? Sungai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh? Selat. Yang ketujuh? Selat. Selat. Ya, yang berikutnya lagi. Ada lain? Ada yang lain? Yang lain lagi? Ada berapa? Ya, oke, yang ujung. Ini dulu. Nomor 1 gunung. Nomor 2 lembah. Nomor 3 selat. 4 dataran rendah. 5 selat. 6 sungai. 7 dataran. 7 pegunungan. Oke. Sama dengan yang lain. Ada lagi yang lain? Ada yang berbeda? Oke, silakan. Nanti kita akan menjawab sama-sama. Mana yang baik? Gambar nomor 1 apa? Gunung. Gunung. Yang kedua pegunungan. Yang ketiga selat. Yang keempat. Yang keempat lembah. Lanjut. Yang kelima selat. Yang keenam sungai. Cepat. Masih ada LKPD yang berikutnya. Ya. Masih ada LKPD berikutnya yang berkaitan dengan keragaman aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Silakan. Ya, terima kasih banyak. Ya. Yang berikutnya silakan kalian bentuk dalam kelompok. Silakan. Ya. Putar dari sini. Ini geser ke sana. Ya. Pelan-pelan. Iya.
Oke. Silakan tulis nama kelompoknya. Ini ada 4 ya kelompoknya. Ketuanya itu hanya untuk memberikan nanti ada sekretarisnya yang mengatur siapa yang bagian mencatatnya ya. Nah, namun sebelum kalian mengerjakan LKPD yang kedua, simak dulu petunjuknya. Lihat depan. Lihat depan. Ya. Simaklah video berikut. Lihat ke depan. Videonya ada di depan. Ya. Perhatikan baik-baik videonya. Silakan kalian mencatat apa yang akan ditanya. Tapi alangkah baiknya nonton dulu. Ya. Nonton dulu videonya sampai selesai. Baru nanti akan dikerjakan LKPD-nya. Suaranya. Masyarakat Indonesia. A. Keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, kali ini kita akan bahas pertama bagaimana proses geografis mempengaruhi A. Keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. 1. Bagaimana proses geografis mempengaruhi aktivitas ekonomi. A. Pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Lalina merupakan salah satu pengaruh dari perubahan cuaca dan iklim. Fenomena tersebut dapat terjadi dengan penurunan suhu 3 derajat sampai 5 derajat Celcius. Pada tahun 2020, Indonesia mengalami lalina. Semua harus berpikir. Semua harus berpikir, semua harus aktif. Tidak boleh menonton. Karena saya nilai nanti berdasarkan aktif kalian di setiap kelompok. Silakan isi setelah menonton video tadi. Satukan pikiran yang baik. Ya. Pikiran baik. Satu orang yang tulis, lihat hurufnya Pak, lihat hurufnya sama. Jangan bertengkar. Ya, menurut saya masih satu Yang lainnya mencatat, yang lainnya ingat ide yang kayak tadi. Sudah?
Oke, yang nomor berapa ya? Nomor terakhir. Oke, ditulis di situ iklim pada bencana alam, pengaruh cuaca, pengaruh printer ya. Iklim pada bencana alam. Nah, depannya sama, pengaruh cuaca, iklim pada bencana alam. Ya, silakan. Silakan isi langsung isi di bawah situ ya, yang di bawah kotak putih itu ya. Nah, diskusi baik-baik. Saya akan berkesan satu pikiran dalam kelompok. Ya, di sini nanti kalian tunjukkan siapa yang hebat dalam kelompoknya. Ya. Nah. Silakan. Ya. Silakan. Waktu sudah selesai. Silakan. Kumpul. Atau bukan kumpul, nanti kumpulnya setelah dipresentasi. Saya akan tunjukkan kelompok mana yang akan Yang berikut, kelompok 4. Silakan. Kelompok 4. Yang lainnya menyimak di sini. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengaruh cuaca iklim di bidang pertanian adalah untuk menentukan waktu tanam pada musim hujan misalnya, seperti menanam suatu tumbuhan seperti padi, jagung, dan lain sebagainya. Pengaruh cuaca iklim di bidang perikanan untuk para nelayan menentukan cuaca yang tepat untuk berlayar di laut. Pengaruh cuaca iklim di bidang transportasi, adanya beberapa transportasi seperti pesawat, karena cuaca angin yang kencang dan kabut yang tebal membuat penerbangan tertunda dan pemilik transportasi rugi disebabkan cuaca yang ekstrim. Pengaruh cuaca iklim di bidang kesehatan, karena cuaca atau musim hujan, adanya penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Pengaruh cuaca iklim di bidang industri memengaruhi mata pencaharian penduduk seperti membuat garam, genteng, dan batu bata, dan semuanya butuh energi matahari. Pengaruh cuaca iklim di bidang bencana alam. Terjadinya hujan menyebabkan bencana alam seperti longsor dan banjir. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke. Baik, adik-adik, berhubung waktu kita tidak cukup, diskusi ini mestinya harus seru ya, karena antar kelompok kan. Nah, nanti kita ada pertemuan berikutnya ya. Nah, pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas berkaitan dengan materi aktivitas ekonomi juga, tapi berkaitan dengan iklim dan cuaca tadi. Dan yang berikutnya adalah yang saya belum bahas tadi di sini, itu tentang apa tadi itu? Ini, perubahan bentuk bumi dipengaruhi oleh tenaga endogen dan tenaga eksogen. Ya, karena berhubung waktu kita tidak pas, maka kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Saya minta tugasnya dikumpulkan. Karena nanti saya akan nilai, ya. Nama kelompoknya jangan lupa. Nama kelompoknya ditulis, ya. Karena nanti kan ada penilaian per siswa, ya. Ya, cepat. Kumpul. Ya, baik. Nah, daripada kita kembali ke semula, biar begini saja ya. Oke, baik adik-adik. Pertemuan kita kurang lebih 40 menit. Kedua 30 menit. Sudah, ya. Sudah lebih. Sudah terasa kan? Ini seninya kita menggunakan metode yang digunakan untuk supaya kalian itu tidak terasa waktunya. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, saya akan menyimpulkan tadi ya. Menyimpulkan tadi apa sih
kesimpulan akhir kegiatan kita tadi. Di sini kesimpulannya adalah setelah saya mati tadi bahwa kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang selalu dilakukan masyarakat untuk menua kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Melakukan kegiatan ekonomi atas saran dari individu untuk melanjutkan hidup yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang semakin hari semakin maju. Ya, nah itu kesimpulannya kita tadi bahwa kegiatan ekonomi ini memang kegiatan yang kita lakukan hari-hari, ya kan? Nah, bukan kegiatan yang dibuat oleh orang zaman dulu atau nanti, tapi yang harus kita lakukan setiap hari. Oke? Jadi itu kesimpulan akhirnya. Mari kita akhiri kita hari ini juga. Nanti pertemuan berikutnya berkaitan dengan bentuk permukaan bumi akibat tenaga eksogen dan tenaga endogen. Ya? Oke, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa juga. Karena kita awali dengan berdoa tadi, maka kita akhiri dengan berdoa. Satu orang berdoa. Ya, silakan berdiri.